Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, kesehatan, serta kesejahteraan dan kedamaian yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini masih diberi kesempatan untuk bertemu di channel YouTube Suli Local Guide yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini saya akan mengambil tema yaitu berbuat baik karena ingin dikasih jempol. Saudaraku sekalian dimanapun berada, apabila dalam suatu permasalahan menemukan kebaikan atau ada unsur kebaikan, janganlah melihat siapa yang mengucapkan atau mengatakannya, tapi simaklah apa yang diucapkan, karena pada prinsipnya ucapan itulah yang kita akan ambil hikmahnya, bukan siapa yang mengatakannya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk menyimak kisah lengkapnya silakan disimak video berikut ini. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, tak henti-hentinya kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha menciptakan langit, bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Tidak ada sekecil apapun kejadian kecuali atas izinnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian dimanapun berada, tujuan besar dari risalah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Hakim. Saudaraku sekalian dimanapun berada, boleh jadi pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, di sana sudah ada beberapa perbuatan baik yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian Islam datang menyempurnakan supaya perbuatan-perbuatan baik itu menjadi akhlak mulia dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat suatu perbuatan baik menjadi akhlak mulia dan bernilai ibadah? Tiada lain adalah niatnya. Banyak orang yang berbuat baik, tapi karena ingin dipandang sebagai orang baik atau berbuat baik supaya disukai atasan dan bisa naik jabatan, atau berbuat baik supaya dikagumi oleh orang yang diharapkan menjadi mertuanya kelak, atau berbuat baik supaya orang lain berutang budi kepadanya. Dan masih banyak perbuatan baik disebabkan motivasi duniawi lainnya, agar orang tersebut terlihat seolah-olah menjadi orang baik. Saudaraku sekalian dimanapun berada, Islam mengajarkan bahwa berbuat baik adalah sebagai ibadah. Karena berbuat baik adalah amal yang Allah sukai, kita tidak perlu mengharapkan penilaian, pujian dan penghargaan dari makhluk atas perbuatan baik kita.
Yang kita perlukan hanyalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik bukan supaya orang lain suka kepada kita, tapi supaya Allah suka kepada kita. Jika Allah suka kepada kita, maka Allah Maha Kuasa untuk membuat makhluknya menyukai kita. Saudaraku sekalian dimanapun berada, berbuat baik adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berbuat baik hanya karena mengharap ridhonya semata. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian dimanapun berada, di zaman seperti sekarang ini, banyak orang yang kelihatannya berbuat baik, tapi sebenarnya tidak ikhlas dan hanya ingin dipuji atau terkenal dengan cara mengeksploitasi orang lain. Contoh paling nyata dan sering kita lihat, ada orang memberi sumbangan atau menolong orang lain seolah-olah itu memberi bantuan, tapi diekspos kemana-mana untuk dijadikan konten, sehingga tujuannya untuk berbuat baik ternodai oleh niatnya. Boleh jadi pemberian tersebut dijadikan sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan materi kepada yang memberi bantuan, sehingga sangat jelas kelihatan bahwa bantuan tersebut hanyalah eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi dari apa yang dilakukan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sebenarnya berbuat baik itu harus disertai juga dengan niat keikhlasan. Berbuat baik tidak harus selalu berupa materi, tapi tingkah laku, perbuatan, tutur kata, dan tindakan nyata semua bisa menjadi kebaikan. Hal yang paling kecil atau yang paling ringan, menyingkirkan paku atau duri yang ada di jalanan. Memang perbuatan tersebut tidak seberapa nilainya bagi yang berbuat, tapi apabila hal tersebut tidak dilakukan, bisa mendatangkan bahaya bagi orang lain yang tidak mengetahui kalau di situ ada duri atau paku yang bisa menyebabkan mereka celaka. Saudaraku sekalian dimanapun berada, berbuat baik tidak terbatas ruang dan waktu. Yang penting ada niat dan keikhlasan dan terus istiqomah. Insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang baik pula. Walau meskipun tidak selalu harus didapatkan secara cash, tapi bisa jadi orang lain yang berbuat baik kepada kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, karena kebaikan itu pada akhirnya juga akan berbuah kebaikan pula. Saudaraku sekalian dimanapun berada, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena apa yang kita tanam itulah yang kita petik nantinya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata
atau hal-hal yang menyinggung perasaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dan ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.